Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan karunia dan nikmat kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis bahasa Arab, yang mana kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuannya kita di majelis ini menjadi sebab bagi kita semuanya untuk berkumpul juga nanti di surga kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Dursul Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya ya. Kita sudah sampai di kitab jilid kedua, pelajaran 15, dan kita sudah selesai dari latihan yang ke-7. Dan sekarang kita masuk kepada latihan ke-8. Mu'alif menyampaikan perintah kepada kita di latihan ke-8 ini ya, ada di halaman 106 ya, halaman 106 buku jilid kedua. Nah, perintah dari mu'alif adalah ta'ammal al-jumal atiyah. Ya, renungkan kalimat-kalimat berikut ini. Ada dua kelompok kalimat, kelompok A dan kelompok B, kelompok Hamzah dan kelompok Ba. Kita baca dulu yang pertama. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruj. Ya, Zakaria telah membuka ya, atau telah membuka Zakaria pintu. Jadi Zakaria telah membuka pintu dan hampir-hampir saja dia keluar. Lalu kemudian yang kedua, qala Utsmanu lil mudiri. Telah berkata Utsman kepada kepala sekolah. Rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Rafa'a telah mengangkat Yusuf ya, yadahu tangannya, wakada dan hampir saja yadribuni, dia memukulku. Baik. Terus yang ketiga, inqalabat sayyaratu Hamidin. Ya, telah terbalik mobilnya Hamid. Wakada yamutu, dan hampir saja dia mati. Nah. Lalu yang keempat, darabatil mudiratu Su'ada. Ibu kepala sekolah ya telah memukul Su'ad, fakadat tabki, dan hampir saja dia menangis. Lalu yang kelima, daraba tifli nadharati bil aso. Telah memukul ya anak kecilku, tifl ya, anak kecilku ya memukul memukul kacamataku dengan tongkat. Wakada yaksiruha, dan hampir saja dia menghancurkannya. Baik, ini kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua kita baca dulu ya. As-sa'atul ana al-wahidatu. Jam sekarang adalah jam 1. Yakadul mudiru yakhruj. Ya, hampir saja mudir keluar ya. Dan yang kedua, yakadul imamu yarka. Imam hampir saja rukuk. Dan yang ketiga, yakadul jarasu yarin. Ya, hampir saja bel itu berbunyi. Lalu yang keempat, 5 darabta hadzal walada ya Ali. Mengapa kamu memukul anak ini wahai Ali? Huwa yakadu yabki. Dia hampir saja menangis. Nah. Baik. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari contoh-contoh kalimat ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya, di sini mu'alif menyampaikan kepada kita contoh kalimat dalam bahasa Arab yang menggunakan kata kada.
Ya, ada semua kan ada kata kada ya. Ada kada. Lalu kemudian yang kelompok A ini dalam bentuk fi'il madhi. Kadanya fi'il madhi, sedangkan kelompok B itu yakadu. Yakadu berarti fi'il mudhari'. Nah, kada ini sebenarnya apa? Ya, kada ini ya seperti kana gitu ya. Kalau kada ya kadu ya. Kalau kana ya kunu ya. Jadi dia termasuk fi'il nakis ya, fi'il nakis. Nah, fi'il nakis itu ya apa istilahnya? Kalau dia dalam fi'il nakis ya memang dia tidak seperti dia bentuknya fi'il tapi tidak seperti fi'il pada umumnya yang dia misalkan butuh harus ada fa'ilnya, harus ada ininya gitu ya. Tapi dia namanya nakis berarti kan kurang dari fi'il yang aslinya. Nah, kada itu sendiri memiliki banyak ya saudara-saudaranya yang memiliki peran seperti kada. Ada 11 kata ya yang bisa berfungsi seperti kada ya, ada kada, karoba, ausaka, asa dan yang lainnya. Nah, itu semuanya adalah jenis fi'il yang dikatakan sebagai fi'il nakis. Nah, fungsinya sebagaimana tadi kita sampaikan dia seperti kana ya, seperti kana, sehingga ketika dia berada di depan maka dia sebagai mubtada dan isimnya akan menjadi marfu, sedangkan khobarnya akan menjadi mansub. Nah, jadi dia punya isim ya, yang namanya isim kada ya, itu kedudukannya marfu, dan kemudian ada khobarnya, dan khobarnya itu adalah mansub. Nah, bedanya dengan kana, kalau kada ini khobarnya itu adalah wajib atau harus berupa fi'il mudhari' ya. Ya. Jadi khobarnya itu harus berupa fi'il mudhari' atau ya jumlah fi'liyah ya. Itu yang membedakan dengan kana. Nah, ini kada ya seperti itu kondisinya. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh-contoh yang disampaikan mu'allif tadi ya. Bahwasanya kita analisa dari yang pertama ya. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruj. Nah, kalau kelompok yang pertama ini, kelompok yang A, ini kadanya dalam bentuk fi'il madhi. Maka kita bisa melihat contoh dari kalimat-kalimatnya ini adalah contoh kejadian yang telah berlalu ya. Fataha dengan fi'il madhi, qola dengan fi'il madhi, ya, inqolabat dengan fi'il madhi juga ya. Lalu dorobat juga dengan fi'il madhi. Doroba fi'il madhi. Maka di sana kemudian diiringi dengan kada yang berasal dari dalam bentuk fi'il madhi. Ya. Sehingga kemudian dia dalam bentuk fi'il madhi dan setelahnya ada isim dan khobarnya. Kita lihat fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruj. Nah, fataha Zakaria al-baba ini satu jumlah sendiri ya, bahwasanya telah membuka Zakaria yaitu pintu. Nah, wa kada yakhruj. Nah, dan hampir saja dia keluar. Nah, di dalam wa kada yakhruj kita mendapat ada kata kada lalu diikuti dengan yakhruju. Ya, yakhruju ini adalah fi'il mudhari' sebagai khobar dari kada. Nah, isimnya ya di sini mustatir ya, dalam takdir huwa ya. Kada huwa yakhruju. Nah, ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua misalkan qala Utsmanil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Wa kada yadribuni. Nah, karena di sini ada kada, maka setelahnya sebagai khobarnya adalah fi'il mudhari' yadribu, ya, yadribuni. Nah, ya, jadi seperti itu. Yang mengiringi dari kada ini khobarnya adalah fi'il mudhari'. Nah, keadaannya di sini isimnya mana? Ya, isimnya dia kan mengikuti kata depannya ya. Jadi kada di sini berarti isimnya ya
huwa ya kembali kepada Yusuf ya, wakada Yusufu yadribuni. Nah, dalam bahasa Arab kan tidak ada pengulangan seperti itu ya, cukup disebutkan saja tanpa pengulangan sudah bisa dipahami. Jadi rafa Yusuf yadahu, Yusuf telah mengangkat tangannya dan hampir saja ya wakada yadribuni, hampir saja dia memukulku ya, dianya itu tanpa ditulis, wakada huwa yadribuni. Nah, tidak harus ditulis ya, sudah bisa dipahami. Nah, baik. Yang contoh yang ketiga pun demikian ya. In qalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Nah, di sini yang terbalik adalah mobilnya Hamid. Nah, ketika disebut wa kada di sini adalah untuk laki-laki ya, wa kada untuk laki-laki. Maka siapa ini? Yaitu Hamid. Wa kada Hamidun yamutu. Nah, itu wa kada Hamidun yamutu, dan hampir saja Hamid itu mati. Nah, baik, lalu kemudian yang keempat pun demikian ya, dorobatil mudiratu su'ada fakadat tabki. Nah, di sini ketika pelakunya itu atau yang disebutkan dalam fi'il kadanya adalah perempuan, maka dia berubah jadi perempuan juga ya, kada menjadi kadat ya. Dorobatil mudiratu telah memukul ibu kepala sekolah, su'ada itu su'ad, fakadat tabki, maka hampir saja dia itu menangis. Nah, maka di sini yang menangis itu ya bisa apa? Bisa su'ad ya. Fakadat su'adu tabki. Nah, di sini fi'il mudhari'nya ya yang mengiringi kada dia dalam kondisi mansub ya, karena dia sebagai khobar dari kada. Nah, meskipun mansub dia tetap dibaca dhammah ya. Maka demikian juga yang contoh kelima, wakada yaksiruha ya, dan hampir saja dia menghancurkannya. Nah, baik, ini yang kelompok pertama. Kelompok yang kedua, ketika di sana ada contoh fi'il contoh kalimatnya sa'atul ana al-wahidatu ya, jam sekarang menunjukkan jam 1. Yakadul mudiru yakhrujna. Yang namanya mudhari itu kan terjadi untuk yang sekarang dan yang akan datang. Nah, kalau yang madhi tadi yang kelompok A itu kan sudah terjadi kan gitu. Ya, mengabarkan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, sekarang kalau fi'il mudhari ya berarti ini mengabarkan sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, di contoh pertama, as-sa'atul ana al-wahidatu ya, jam sekarang adalah jam 1. Yakadul mudiru yakhruju ya, hampir saja mudir keluar dari ruangan ya, keluar kelas, keluar sekolah. Nah, ini berarti menunjukkan kepada kita dengan fi'il yakadu berarti memang mudirnya belum keluar atau kejadiannya belum terjadi. Lalu yang kedua, yakadul imamu yarka, hampir saja imam itu ruku. Nah, seperti ini contohnya jelas ya, ketika ada kada di sini dia sebagai fi'il nakis ya, fi'il nakis. Al imamu dia sebagai isim dari kada ya, sehingga dia posisinya adalah marfu dengan dhammah ya. Yakadul imamu ya, dia marfu dengan dhammah. Yarka ya, dia fi'il mudhari dalam posisi apa? Sebagai khobar dari kada, dan itu adalah mansub. Nah, yakadul imamu yarka, ini contoh yang jelas ya. Lalu kemudian yang ketiga, yakadul jarosu yarinnu. Nah, ya hampir saja bel itu ya berdering atau berbunyi. Nah, ini juga sama seperti yang kedua tadi ya, bahwasanya yakadu ini fi'il nakis ya, fi'il nakis. Lalu al jarosu sebagai isim dari kada. Isim kada berarti dia marfu kedudukannya ya. Lalu kemudian yarinnu dia fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari kedudukannya adalah sebagai khobar dari kada. Nah, dan contoh terakhir yaitu apa? Lima darabta hadzal walada ya Ali, mengapa kamu memukul anak ini wahai Ali? Wa yakadu yabki, dia hampir saja menangis. Nah, ketika di sini Ali dorobta dengan fi'il madhi berarti Ali telah memukul anak ini ya.
Nah, berarti kondisinya sekarang huwa yakadu yabki, dia sekarang hampir saja menangis. Nah, ini adalah kejadiannya berarti masih baru saja terjadi, yang mana anak ini yang dipukul itu hampir saja menangis dalam kondisi sedang dibicarakan. Adapun kalau yang di kelompok A tadi itu sudah berlalu peristiwanya ya, sudah berlalu peristiwanya. Jadi bisa meskipun dia sudah berlalu peristiwanya, tetap karena dengan adanya kada maka fi'ilnya tetap fi'il mudhari ya, meskipun dia kejadian sudah lalu ya peristiwanya. Untuk menerangkan dengan khobar kada tetap dengan fi'il mudhari. Tadi sudah kita sebutkan ya bahwasanya kada itu harus diiringi dengan khobar yaitu fi'il mudhari. Jadi meskipun peristiwa sudah lalu tetap ya khobarnya fi'il mudhari. Nah, hanya kadanya saja yang dalam fi'il madhi. Jangan kalau peristiwanya masih belum terjadi atau sedang terjadi, maka kadanya dengan fi'il mudhari menjadi yakadu. Nah, demikian mungkin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa memahami penggunaan kata kada dan yakadu. Ya, kada, yakadu. Ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat ya untuk saya sendiri dan juga untuk para pemirsa sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman ya, kemudahan dalam kita memahami ilmu bahasa Arab ini sehingga menjadikan bekal yang manfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.